Banjir besar melanda Kalimantan Selatan, merendam puluhan ribu rumah dan melumpuhkan aktivitas warga. Curah hujan yang sangat tinggi, hampir 10 hari berturut-turut, sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota. Apa yang memicu banjir yang disebut Presiden Jokowi terbesar sejak 50 tahun terakhir ini? Sudah hadir di studio Mata Najwa secara virtual Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman. Selamat malam Bang Edo. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah bergabung secara virtual di Mata Najwa. Sebelum saya berbincang dengan Anda Bang Edo, saya ingin kita mendengarkan cerita para korban banjir. Saya sudah bergabung dari Kalimantan Selatan, ada Ibu Nurjanah dan Pak Ahmad yang rumahnya masih terendam hingga malam ini. Assalamualaikum Ibu Janah, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ibu Nurjanah dulu. Ibu sekarang mengungsi di mana Ibu Janah? Mengungsi di tempat saudara, Mbak. Berapa orang Ibu di rumah ini, di rumah saudara ini? Di sini mengungsi ada 7 kakak ya, bersaudara keluarga di sini. Ya sekitar 24 kepala. 24 orang di situ? Kumpul di sini. Kumpul semua ya, di situ 24 orang. Itu keluarga besar Ibu Janah semua ya? Iya. Ibu Janah kalau di rumah iya, sebelumnya tinggalnya sama siapa Ibu biasanya? Sama anak berdua lagi. Berdua, jadi Ibu bertiga biasanya. Rumah seberapa tinggi Bu banjirnya? Kalau posisi sekarang masih di atas lutut. Sekitar 50 atau 60 cm. Jadi air yang merendam. Oke. Nah, pas lagi tinggi-tingginya itu seberapa tinggi yang sampai kemudian Ibu Janah harus mengungsi? Kemarin kami mengungsi itu sekitar 20 cm. Kemudian cepat banget itu naiknya, airnya itu meluap ke atasnya itu cepat banget. Sampai 1 meter gitu, nggak berani tinggal di rumah lagi karena kan di sini daerah rawa, banyak takut ular segala macam gitu, takut bahaya tambah naik lagi. Jadi kami berpikir mengambil keputusan untuk mengungsi cari aman. Ibu sehari-harinya bekerja apa Bu Janah? Saya petani Bu. Petani. Ya. Lahan pertanian juga terendam Bu? Kenapa Mbak? Kalau jadi lahan tani Ibu juga terendam air nih, kena banjir juga? Kalau sekarang, iya. Sekarang posisi di lahan pertanian kami sampai seleher orang dewasa airnya yang merendam. Jadi benih-benih bibit yang kami tanam itu semua mati. Padahal sebelumnya udah. Ada itu harapan kami. Bagaimana? Udah mulai tabur benih. Jadi sudah pasti itu nggak bisa dipanen ya Bu? Nggak bisa. Udah semua mati Mbak Nana. Selain bertani, Ibu juga saya dengar berjualan juga di pasar Bu, betul Bu? Iya, jual kaki 5 lah, itu ngelapak di pasar untuk bertahan hidup. Karena kan di Banjarmasin itu padinya yang kami tanam itu padi lokal Mbak Nana. Jadi panennya itu cuma satu kali setahun, 6 bulan panen gitu. Jadi tak ada hujan. Jadi untuk bertahan, kalau cuma mengharapkan itu mungkin kita nggak cukup.
membiayai ongkos hidup dan anak-anak gitu kan. Nah, makanya saya jualan juga di pasar gitu, ngelapak ya di samping-samping orang gitu untuk bertahan. Biasanya dapat berapa Ibu sehari dari jualan di ngelapak? Ya sekitar 30-50 ribu lah, Mbak Nana. Dan sekarang akhirnya karena banjir sudah lahan pertanian Ya, nggak bisa lahan dipanen, pertanian habis. diharapkan, kemudian ya lapak pasar juga udah nggak bisa ditemani karena semuanya banjir, Mbak Nana. Ibu pernah nggak mengalami kejadian banjir sebesar ini, Bu? Nggak pernah. Saya di Banjarmasin sejak umur 5 tahun sampai seusia gini belum pernah menemukan banjir separah ini, Mbak Nana. Kalau dari apa namanya perbincangan Ibu atau dari perkiraan Ibu, kenapa kira-kira tahun ini banjirnya bisa sebesar ini? Dari pengamatan Ibu. Kalau pengalaman saya sih tahun ini curah hujannya tinggi banget. Kemudian saya nggak ngerti kan ya Banjarmasin daerah dataran rendah itu karena hujan di daerah gunung itu daerah atas daerah hulu kata orang Banjar itu kan kayaknya turun airnya ke Banjarmasin nggak seperti ininya banyak banget yang tumpah ke Banjarmasin gitu. Mereka di sana teman-teman yang keluarga saya kan banyak di daerah hulu kampung asal saya kan juga di daerah Tabalong gitu. Udah beberapa tahun sering banjir juga di sana tapi nggak nyampe ke Banjarmasin. Tahun ini karena mungkin faktor alamnya yang sudah nggak terjaga lagi ininya atau gimana gitu kan ya. Jadi imbasnya ke Banjarmasin, Mbak Nana. Faktor lahan tidak terjaga lagi, apa Bu misalnya? Apakah memang Ibu lihat di daerah sana banyak area tambang atau kemudian lahannya memang sudah susut karena dipakai untuk ditebang? Apa yang Ibu lihat, Bu? Kalau saya lihat di sana kan yang jelas di daerah hulu itu kan banyak tambang, Bu. Biasanya kalau sepengetahuan saya yang awam, kalau tambang itu kan kalau mau nambang tuh otomatis pohon-pohonnya ditebang. Nah, kalau yang sama yang saya tahu kan untuk menahan air itu kan pohon-pohon yang besar-besar itu kan bisa menahan lajunya air, bisa menyimpan percikan air. Itu jadi mungkin nggak ada yang menahan lagi, lalu artinya jatuhlah dia ke daerah bawahan dan Banjarmasin daerah dataran rendah otomatis kena imbas akhirnya sampai juga ke Banjarmasin efeknya. Bu Jana, jadi saya ingin Ibu sekarang di rumah keluarga 24 orang itu sudah dapat bantuan atau cara masaknya untuk kasih makan 24 orang itu sehari seperti apa Ibu? Kalau di sini kami patungan aja Mbak Nana seswadaya. Alhamdulillah ada juga sih bantuan dari relawan dari posko-posko gitu ada sedikit. Itu ada berupa minyak goreng, ada beras beberapa liter gitu. Kalau untuk masak dan sehari-hari jadi? Apa yang ada kami masak, kemudian biasanya sayur, nggak ada yang jual sayur lagi di sini. Ikan juga susah, jadi kami nyebur ke sawah gitu, cari kangkung di sawah gitu, cari sayur-sayuran yang alami aja. Nyebur maksudnya? Apa yang ada lah. Maksudnya jadi berenang di tengah air begitu, berenang di tengah banjir. Iya. Untuk cari makanan. Iya, nyari kangkung, cari sayur gitu, cari jenjer orang Banjar tuh, cari jenjer untuk sayur. Apa yang ada. Boleh tidak Ibu saya lihat kondisi rumah Bu Jana? Oh ini kalau terpencar-pencar sih sebagian ada yang kerja. Bisa Mbak Nana. Tapi berantakan banget. Nih, sekarang ya Mbak Nana ya. Boleh Ibu. Jadi persisnya lokasi di mana Bu Jana sambil cerita Ibu, persisnya lokasi di mana Ibu ini? Saya di Kelurahan Sungai Lulut. Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Oke. Ini Mbak. Jadi ini semuanya mengungsi di rumah itu ya Bu? Ya, kumpul-kumpul di rumah saudara. Ini sebagian ya Mbak Nana. Nih, anak-anak dan saudara. Nih, sebagian kumpul. Ada yang di dalam juga lagi istirahat.
Aha. Tadi di dapur kami seadanya Mbak Nana. Jadi 24 orang semuanya di situ. Kalau di luar melihat Ya. keluar itu air masih tinggi, Bu? Masih Mbak Nana, aduh bisa nggak dilihat ya? Ada senter. Kalau gelap nggak apa-apa, Di Ibu. situ, nah. Nggak apa-apa kalau gelap. Saya cuma ingin tahu. Jadi di luar pun masih tinggi air ya? Sebentar. Sebentar Mbak Nana. Oke, bentar kita coba. Tuh. Ini Mbak Nana, airnya di bawah rumah ya. Ini keadaan. Ini rumah panggung ya, Bu Jana? Rumah panggung Mbak Nana, Banjarmasin semuanya rumah panggung. Jadi bahkan Ini rumah panggung airnya. pun, tapi airnya tetap tinggi ya, padahal rumahnya sudah rumah panggung. Ya, ini rumah udah tertinggi di sini Mbak Nana. Rumah Ini masih ketinggian air. Iya, di kawasan di lingkungan saya ini, rumah Ade ini alhamdulillah baru bangun, dia bangunnya lebih tinggi gitu, Bang Saudara ini. Ini ketinggian air masih dilihat di terasnya Mbak Nana. Jadi kalau mau keluar rumah ya harus dengan perahu ya, Bu? Ya, ini perahunya Bu, biasa kan di ke sawah, juga kan melewati ini ada perahu-perahu kecil gini yang dipakai Mbak Nana. Ini. Iya. Ini agak surut sudah Mbak Nana. Kemarin ini tenggelam juga ini. Ini lantainya ini kemarin tenggelam juga Mbak Nana. Jadi ini setinggi ini pun udah lumayan surut ini ya. Sebelumnya lebih tinggi ya? Iya, lumayan surut sudah. Iya. Ini udah lumayan surut. Ini tenggelam juga. Lantai yang ada kita injak ini juga kemarin yang ini terendam juga. Jadi berapa meter Di sini. itu Bu Jana? Setingginya berapa meter itu? Sampai sepinggang. Berapa ya? 1 meter, 1,5 meter lah tingginya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih Bu Jana sudah menunjukkan ke saya. Nanti saya ingin ke Pak Ahmad, tapi saya harus break dulu ini. Setelah break saya akan kembali mendengarkan cerita Pak Ahmad yang juga berada di Kalimantan Selatan. Setelah pariwara, tetap di sini.